kita punya segmen untuk olahraga ada. Oh. Jadi ada untuk gamer. Kita punya satu khusus yang dibuat tasnya untuk gamer. Jadi dia 17 in, keyboard, terus headset, bisa dimasukin semua. Dari tempat untuk sleeve, tempat untuk meletakkan notebooknya itu, sama bottomnya ini selalu ada gapnya. Jadi misalkan nih, ini tempat untuk notebooknya ini ya, dari sampai ke bawah ini pasti ada gapnya, kurang lebih ada yang gap. Oke, nah kali ini kita akan membuat sebuah konten yang akan membahas sebuah brand yang mungkin agak sedikit kurang dikenal ya. Saya sendiri juga nggak terlalu familiar dengan brand ini, tapi sebetulnya brand ini memiliki produk-produk menarik dan bagus. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah produk yang bernama Targus, dan saya sudah ditemani oleh orang yang mengerti banget tentang produk ini. Thank you sudah datang di tempat kita. Nah, hari ini kan kita mau ngobrolin soal Targus nih, bro. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu gitu. Dari mana gitu kan, backgroundnya apa gitu mungkin. Oke, thank you bro Sam. Kenalin, saya Van. Saya dari produk Targus dan terus terang saya ada distributornya produk Targus di Indonesia. Sebenarnya Targus ini sudah lama sih di Indonesia. Di Indonesia kurang lebih dipegang oleh distributor di Indonesia itu kurang lebih udah 12 tahun. 12 tahun? Iya. Dan secara overall kalau di dunia Targus ini udah lebih dari 40 tahun. Nah. Saya sedikit, saya sebenarnya Targus ini udah cukup tahu ya, dengar lah di dunia IT. Targus ini udah familiar kita dengar. Cuman sebetulnya saya sedikit nggak ngerti produk-produknya Targus sih, karena mungkin kurang populer ya, kurang populer. Nah, mungkin step awalnya kita akan ngobrol soal Targus ini. Sebenarnya itu produsen tas notebook atau sebetulnya dia perusahaan teknologi juga yang memproduksi banyak produk-produk IT gitu. Oke. Jadi sekilas tentang Targus ya. Jadi Targus ini kan udah kurang lebih udah 40 tahun yang lalu. Dan awal mula Targus ini mereka jualan ke perusahaan-perusahaan 1000 Fortune Company di USA. Jadi Targus ini base-nya awal pertama di USA. Dan mereka mendeliver produk-produk untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan di sana. Iya. Jadi apa produknya? Mulai dari tas Targus, mouse, kabel untuk power dan macam-macam segala kebutuhan di perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, jadi awalnya Targus ini bergerak di bidang B2B berarti ya? Iya, betul. Menawarkan produk-produk yang kira-kira bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan? Betul. Berarti secara nggak langsung Targus ini membuat sebuah produk yang spesifik memiliki kualitas untuk profesional ya, karena perusahaannya kan bukan perusahaan yang kecil gitu kan, perusahaan yang memiliki nama. Jadi kan secara kualitas gimana sih Targus ini mendevelop barangnya? Ya, benar sekali Bro Sam. Jadi Targus ini memang karena customer awalnya adalah perusahaan-perusahaan yang di US ya, dan mereka sangat picky lah untuk memilih produk-produknya. Jadi harus ada standar-standarnya dan harus ada ketentuan-ketentuan. Nah, dari situ Targus membangun image-nya. Jadi untuk brand atau untuk kualitasnya benar-benar mereka jaga. Dan lambat laun karena permintaan udah banyak, mereka juga mau mencoba untuk dipasarkan ke retail. Oh, ke retail. Iya, akhirnya seperti ini. Nah, terus nyambung tadi. Jadi awalnya Targus pertama kali ya, ketika masuk ke market retail, itu benar nggak sih produknya adalah tas notebook? Ya, benar. Ya, yang paling gampang untuk masuk ke market awalnya adalah untuk tas Targus. Jadi kenapa? Karena di market ini tas banyak banget, tapi yang memberikan
proteksi khusus itu masih jarang. Jadi orang awam masih jarang lah. Kenapa harus ada proteksinya dan sebagainya gitu. Jadi Targus ini memberikan satu solusi yaitu untuk memproteksi gadgetnya sama notebooknya. Itu awal mula Targus N3 masuk ke market. Jadi artinya kan Targus ini membuat bukan dalam tanda kutip tas ya sebetulnya ya. Tas ini adalah produk jadinya. Betul. Tapi kata kuncinya yang saya tangkap ini adalah memberikan produk yang bisa melengkapi kebutuhan kita, salah satunya di sisi proteksinya. Iya, benar sekali. Nah, apa bedanya sih tas Targus dengan tas notebook? Kalau kita beli notebook, bro, itu juga dapat tas gitu loh. Benar, kenapa kita harus beli tas lagi gitu? Apa yang membedakan gitu? Simpelnya kalau kita beli notebook tuh dapat tas. Nah, tasnya ini kalau saya ngomong ya udah itu tas sangat standar ya, sangat basic. Kalau dari segi untuk proteksi dan sebagainya itu akan berbeda. Contoh, saya boleh ambil contoh nggak nih? Ya? Boleh. Yuk. Contoh. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ini kita ambil satu contoh. Jadi kalau misalnya kita beli tas itu, beli notebook dapat tas bawaan, biasanya udah dapat basicnya, udah gitu. Bedanya kenapa kita harus beli yang tas baru lagi? Satu, tentang keamanan, tentang proteksi. Proteksinya apa? Misalnya kalau kita beli notebook, kebanyakan tempat notebooknya itu ya udah di dalam tasnya, udah di dalamnya dikasih sekat ya, terus udah cuma segitu aja. Tapi kalau Targus ada teknologinya. Teknologi apa? Nah, contohnya di setiap tas notebook apapun juga, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, teknologi ini nggak akan dihilangin. Yaitu teknologi untuk memproteksi keamanan notebooknya. Dari tempat untuk sleeve, tempat untuk meletakkan notebooknya itu, sama bottomnya ini selalu ada gapnya. Jadi misalkan nih, ini tempat notebooknya ini ya, dari sampai ke bawah ini pasti ada gapnya, kurang lebih ada yang 2 cm, 3 cm, macam-macam. Tujuannya apa? Kalau kita mau meletakkan notebook di sini, terus kita tiba-tiba mau naruh di meja, ada apa? Itu ada bumpnya, ada space-nya, nggak langsung nempel. Nah, itu yang itu fungsi proteksi dasar sih saya rasa ya. Karena kan saya juga pernah kejadian, bro. Ya, tas notebook nggak diapa-apain, tiba-tiba notebook saya tuh retak tuh di casingnya. Nah, ternyata setelah saya lihat waktu itu tas saya nggak sengaja dijatuhkan oleh anak saya. Dia nggak tinggi sih, paling dari kursi gini ke bawah gitu. Saya berpikirnya ya tas notebook kan ada tempat meletakkan notebooknya sendiri, nggak akan terjadi dampak apa-apa terhadap notebook. Dan ternyata ada pecah. tuh. Nah, jadi sedikit nyambung bahwa konsepnya Targus adalah di sisi proteksinya berarti ya dalam membuat sebuah produknya. Iya. Terus keunggulan lainnya apa selain dari sisi bump tadi ya? Selain itu kita kok bisa, kalau untuk tas yang basic ya udah dia kompartemennya ada 1, 2, 3 ya udah standar. Tapi kalau Targus dia lebih detail lagi. Contoh, ada tempat untuk pensilnya, ada tempat untuk tempat ininya, macam-macam. Tujuannya apa? Kita sekarang gadget nggak cuma notebook aja, ada handphone ada 2, ada tab, ada apa. Kalau kita cuma dimasukin dalam satu kompartemen, dia saling bertumbukan, baret-baret dong bro. Ya, masuk. Kalau ini kita udah ada tempatnya sendiri-sendiri, tempat untuk tabnya di sebelah mana, tempat untuk dokumennya di mana, untuk kunci di mana. Nah ini contoh. Nah ini ada tempat untuk notebook, ada tempat untuk tab. Nah jadi sangat detail. Terus kalau kita mau misalkan dompet apa di tempat yang berbeda, jadi kompartemennya sangat banyak. Tujuannya satu, biar mengamankan gadget-gadget kita. Ya, ini kita ngomong masih proteksi dulu ya. Jadi proteksi tadi pengamanan biar nggak ada nggak gampang bam. Terus kita setiap gadget kita ada tempatnya sendiri-sendiri, itu untuk mengamankan biar nggak saling bergesekan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau dari segi bahan nih, saya penasaran juga sih. Tas ini kalau kita pegang seperti ini ya, terlihat cukup kokoh gitu dibandingkan kita beli tas ransel biasa ya. Nah, Targus dalam pemilihan bahannya sebetulnya bahan apa aja yang memenuhi standar kualitinya untuk tas notebook Targus ini ya? Saya setuju pertanyaannya. Jadi kalau untuk tas untuk tempatnya ini untuk bahannya, Targus ini macam-macam. Mereka ada yang dari polyester, ada yang dari nilon, ada yang daur ulang dari botol, itu juga ada. Jadi sangat banyak sekali variannya. Cuma yang membedakan apa? Antara satu dan lainnya itu punya keunggulan sendiri-sendiri karena ada beberapa
kita pengguna suka yang tebel, meskipun nggak ada barangnya harus kelihatan kokoh, harus kelihatan dalam. Nah ini bahannya ada campuran plastiknya. Tapi ada juga yang maunya ringan. Saya nggak mau bulky, saya maunya sleek, simple, ringan, enteng. Nah, saya biar. Tapi ini juga ada proteksinya. Ada di bawahnya ada. Cuma kan nggak mengembang langsung ke sini. Ya. Kalau ini udah pasti meskipun tanpa apa-apa dia udah mengembang di sini. Nah, jadi sesuai kebutuhan macam-macam. Kalau yang ini lebih ke sporty, karena dia nanti mau dipakai sporty dia bisa bawa seperti ini. Bisa buat backpack. Terus ini misalkan dia nggak mau, ini bisa dilepas, dimasukin. Nah, jadi banyak sekali model-modelnya. Jadi saya nangkep nih. Jadi Targus ini menurut saya ya bukan produsen tas notebook sih, tapi dia adalah menciptakan produk yang akan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kata kuncinya adalah dia melihat apa kebutuhannya kita. Saya nggak pernah kepikiran juga sih bahwa untuk memilih sebuah tas notebook aja sedemikian ribet gitu loh. Nah, kalau kita nyambung dengan kebutuhan-kebutuhan penggunaan ya, terutama kalau kita kerja butuh notebook, gadget dan lain-lain ya. Gimana sih cara memilih produk tas ini yang menurut Bro Van cocok nih untuk kita gitu? Ya, jadi sebenarnya yang paling utama saat ini proteksi itu tetap nomor satu. Tapi fashion kita Targus sudah mulai nambahin ya fashion bermacam-macam. Kalau dulu awal-awal Targus itu semuanya warna hitam, bulky ya. Tapi konsepnya proteksi itu ya. Tapi sekarang semakin kesini Targus ini macam-macam, fiturnya udah banyak, warna-warninya udah banyak. Tapi tetap proteksi itu tetap masih ada. Contoh sebelum saya tadi menjawab gimana saya memilih sebuah tas, ini ada satu lagi yang saya mau sharing. Ini ada satu fitur yang baru juga. Ini adalah RFID anti-thief. Jadi sekarang ini kita udah punya kayak e-money, flash dan sebagainya kan. Atau kita ATM kita aja kalau mau bayar udah nggak usah pakai PIN, pakai tinggal ditekan aja langsung saldo kita terpotong. Nah, semakin canggihnya zaman juga yang bagian orang jahat juga semakin berkembang kan. Dan mereka sekarang punya alat portable yang konsepnya itu kalau kita punya e-money kita tempelin dia bisa langsung data kita. Iya benar. Jadi kalau nyopet sekarang bukan nyopet dompet, tinggal tempelin aja udah dapat duitnya. Nah, Targus melihat di situ. Nah, Targus mau membuat inovasi, ada satu pocket khusus yang anti RFID. Jadi kalau kita punya kita punya dompet dimasukin ke sini, kalau orang itu punya alat untuk mau ngambil data kita, nggak akan bisa. Nggak cuma e-money ya. Sekarang paspor juga RFID kan, tinggal ditekan kita tahu nih nama, alamat, pencurian nomor itunya. data. Pencurian data juga ada. Nah, Targus udah punya satu fitur tasnya ini khusus kalau kita masukin ke kompartemen ini yang tadi untuk yang RFID itu diblok. Nah, kurang lebih kayak gitu konsep-konsepnya. Balik lagi. Kita butuhnya apa? Ini sangat tergantung dari kita ya. Jadi kebutuhannya apa? Kalau kita suka bisnis traveling, terus kita kadang-kadang ganti-ganti pindah negara dan sebagainya, kita butuh proteksi untuk itu semua. Kayak model-model bisnis look ini menjadi pilihan. Nah, kan? Jadi kan bentuknya konsepnya konsep bisnis tuh ada proteksinya dan sebagainya. Terus kalau kita saya sukanya simple, ringan, komuter hari-hari. Ini menjadi sangat yang menarik. Ini modelnya model Seoul gini, ada 3 warna, ada warna oranye, biru sama hitam. Nah, ini kalau kita mau simple, ringan, nah ini enak. Dan ini kompartemennya juga sangat banyak. Jadi kita mau ngambil ada kompartemennya benar-benar banyak. Nah, ya modelnya seperti ini, ada slip dari sini. Terus kalau dari sini kalau kita mau pakai misalkan mau pakai e-money dan sebagainya, ada tempat khususnya. Jadi kalau pilihan saya yang mana? Ya itu tergantung dari kita masing-masing ya, dia kebutuhannya untuk apa. Untuk proteksi, lebih ke lifestyle, lebih ke modelnya seperti apa. Tapi yang utama untuk Targus ini, mulai dari yang paling murah sampai paling mahal, satu, proteksi tetap dijaga. Jadi nggak ada dia punya standarisasi. Iya, ada standarisasinya. Ya? Jadi nggak ada ini murah, proteksinya saya kurangin nih, nggak. Proteksi tetap ada. Terus untuk kualitas, mulai dari yang paling murah sampai paling mahal pun ada kualitas yang dijaga. Apa tuh? Dari ini contoh, paling aman adalah zipper, terus ada tempatnya ini apa kita nyebutnya nih ya? Untuk ransel ini yang paling sering biasanya ini patah. Nggak sampai patah, kadang-kadang 1 senti robek dan sebagainya. Nah, Targus menjamin itu semua dalam waktu 2 tahun kejadian itu nggak akan terjadi.
Kalau ada kejadian rusak di sini atau ininya robek, ininya putus, itu kita ganti baru. Wow. Nah, jadi kita beli beli Targus itu ada proteksinya karena itu apa? Menjamin kualitas, standar kualitasnya. Jadi kalau ada kerusakan di tas Targus ini yang disebabkan kesalahan pabrik yang tadi, zippernya ini macet atau nggak bisa dipakai atau ininya putus robek, itu diganti baru langsung. Oke. Jadi nyambung lagi bahas soal tas ya. Tapi tas Targus ini mahal, bro. Menurut saya ya. Benar. Kenapa tas ini mahal atau murah mungkin relatif ya. Setiap orang punya standarisasi berbeda gitu. Cuman dari penjelasannya Bro Van tadi, saya sedikit menangkap bahwa sebetulnya pricing dari tas ini bukan tergantung dari tasnya itu sendiri, tapi tergantung barang apa atau alat apa yang kita bawa di dalamnya. Contoh misalkan kalau kita bilang e-money ya semua orang standar punya lah. Tapi kan ada yang isinya 50.000, ada yang isinya 500.000, ada yang isinya mungkin 5 juta, 10 juta gitu mungkin kan. Sehingga itu akan membedakan cara kita memperlakukan device tersebut. Notebook juga sama. Ada yang murah dan mungkin ada notebook yang mahal dengan data yang sangat penting di dalamnya. Sehingga kita harus benar-benar memprotek alat tersebut. Nah, kalau dengan apa yang saya jelaskan barusan, apakah benar cara kita menilai harga sebuah tas itu atau tas Targus ini dari sudut pandang seperti itu? Iya, benar. Jadi kalau sebenarnya Targus ini punya range, jadi mahal sama enggaknya ini sangat relatif. Tapi Targus punya kategori, yaitu kategori yang pertama adalah good, better, best. Jadi kita bisa sesuaiin dengan kebutuhan kita, gitu. Dengan kantong kita lah istilahnya. Jadi Targus punya tiga segmen yang besar, yaitu good, better, best. Jadi good ini segmennya apa aja, best itu apa aja, terus good, better, best. Jadi yang tengah-tengah tuh better, yang paling mahal adalah best. Ya, kita punya kategorinya masing-masing itu. Untuk segmen pricingnya yang dari good, better, best ini kisarannya aja sih, Bro. Itu antara yang dari paling murah kurang lebih kita bisa menemukan antara 300 ribuan sampai kalau yang sampai 3 juta juga ada. Gitu. Yang berarti yang good itu sekitar 300 ribu, yang good ini berarti maksimum di 3 juta. Iya, gitu. Betul. Yang best, yang good ini 300 ribuan, kalau better ini kurang lebih 1 jutaan, nah kalau yang best ini di sekitar 3 jutaan. Jadi ya sebetulnya range-nya cukup lebar ya? Iya, kalau dibandingin sama brand-brand yang saat ini, yang harga 300-an itu juga banyak sekali kan, dan itu juga bukan harga yang premium istilahnya, dan dengan dengan yang tadi, kita ada jaminan 2 tahun kalau rusak kita ganti baru. Ini semuanya berlaku ya, meskipun yang kita beli yang di level entry level pun itu tetap berlaku. Oke. Kalau gitu tas ini sebetulnya kegunaannya bukan cuman untuk notebook aja sebetulnya, Bro. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya pun sebetulnya tas ini juga masih bisa digunakan. Benar. Nah, selain tadi yang untuk proteksi notebook dan lain-lain, ada nggak fitur-fitur yang kira-kira cocok nih untuk segmen orang yang suka traveling, hiking atau suka outdoor gitu? Mungkin nanti bisa dicek di kalau ada linknya ya, mungkin dari SAK Connect ya, di website-nya. Ada macam-macam. Jadi kita punya segmen untuk olahraga ada. Jadi ada untuk gamer. Kita punya satu khusus yang dibuat tasnya untuk gamer. Jadi dia 17 in, keyboard, terus headset bisa dimasukin semua, dan dengan keyboard yang notebook 17 in. Itu ada proteksinya, dia sangat tebal. Jadi kalau drop semuanya ini terlindungi, kita punya segmen di situ. Terus kita juga punya yang untuk olahraga, kita raket, terus tas juga bisa sepatu bisa dimasukin. Nah, banyak banget model-modelnya. Mungkin nanti di SAK akan di menarik. Mungkin next time bisa kirimin barang terus kita review nih. Saya tertarik banget sih, maksudnya bisa sampai sedetail itu. Betul. Ya. Jadi saat ini segmennya udah sangat berkembang Targus. Jadi lebih ke lifestyle. Jadi ke lifestyle. Jadi kita juga punya tema. Jadi Reimagine 2022. Terus untuk work from anywhere. Nah, jadi untuk konsep-konsep itu Targus sudah punya banyak produk, selain tas ada aksesoris dan macam-macam. Jadi konsepnya di situ. Dan tasnya ini nggak cuma melulu untuk notebook, tapi tadi kita mau sekalian ada tas untuk olahraga, tas untuk gaming, ada tas untuk bisnis, terus ada yang modelnya selempang, ada yang modelnya roller, sangat banyak. Gitu. Jadi
Kalau selama ini Targus kesannya cuma warnanya hitam dan untuk notebook. Nah, itu image yang dulu iya, ya. yang dulu. Nanti boleh dicek. Nah, lanjut soal warranty nih. Iya. Saya juga baru tahu tas itu bisa digaransi, garansinya 2 tahun, diganti baru lagi. Iya, benar. Nah, kalau tasnya lecek, Bro. Oh, oke. Udah kotor, udah Oke. lecek, tapi terjadi kerusakan. Oke. Apakah juga diganti? Iya. Jadi ada term and conditionnya yang bisa diganti meskipun tasnya lecek nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh ada kejadian adalah di tengah-tengah ini ada robek, Kena cutter atau gitu kena mungkin. rokok bolong. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau ini udah lecek tapi nggak ada yang rusak di ini, oke. tapi zippernya aja yang rusak, tetap kita ganti. Jadi itu intinya komitmennya Targus. fungsionalitas dari tas tersebut lah yang akan Betul. di-warranty ya. Betul, iya. Nah, untuk garansinya, prosesnya garansi kemana nih? Langsung, jadi tinggal cari ke distributornya atau langsung ke Targus Indonesia, bisa di Google aja ada alamatnya, langsung dibawa, langsung kita tukar langsung. Kalau di Jakarta ya, kalau di Surabaya mungkin butuh waktu dari master dealernya kirim ke Jakarta, tapi Untuk prosesnya langsung. garansinya saat ini apakah distributornya di Surya Chandra aja Iya, atau? betul di Surya Chandra. Oke, jadi Surya Chandra. kalaupun misalkan ada konektor nih yang punya produk dari Targus ya, terus mengalami kerusakan yang dan lain-lain, itu sebetulnya bisa kontak ke Surya Chandra langsung ya. Juga ada di Instagramnya juga bisa kontak. Lebih mudah lah zaman sekarang untuk memproses garansinya ya. Ini saya mau ngasih tips ya sedikit. Oke. Nah, jadi di setiap tas Targus ini, kalau kita mau ngelihat ini tasnya masih garansi apa enggak sih dan sebagainya. Oke, kita akan melihat dari tagnya ini. Nah, jadi setiap tas ini ada tagnya ini. Nah, selama tas Targus itu masih ada tagnya ini masih waranti. Dan ini kita sebutnya original lah. Oke, jadi ini salah satu poin di mana kita harus menjaga ya. Iya. Jangan sampai digunting. Iya, Kalau jangan digunting nanti iya. nggak bisa Kenapa? ke-detect ya. Kenapa? Karena waktu nanti kita mau klaim garansi dalam waktu 2 tahun itu kita bisa klaim, akan dilihat sini. Dan yang tas penggantinya akan digunting. Dalam arti kita boleh ganti tapi satu kali. Setelah dikasih baru, yang baru itu digunting ya, yang udah nggak ada tagnya ini itu nggak bisa garansi. Jadi penggantiannya 2 tahun 1 kali penggantian. Oh. Oke, jadi seperti itu Iya. konsepnya. Kalau nggak gitu kan nggak beli lagi, Bro. Habis beli selamanya ganti terus. Ini tapi 300 Iya. tas 300.000 2 tahun Iya. kalau rusak dapat 1 Betul. kali ganti. Iya. Ya, Udah sangat worth it. Ya? iya udah 100% dari nilai barang tersebut kan berarti potensi penggantiannya kan. betul. Jadi ya cukup banyak ini sih, banyak fitur yang bisa dinikmati nih ya dengan produk dari Targus ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih soal tas dari Targus nih. Nah, Targus sendiri apakah produknya cuma tas aja? Oke, yang seperti kita omongin yang tadi, Targus ini sekarang banyak banget ya. Jadi ada yang terbaru ini ada aksesoris. Jadi kita punya keyboard, Oke, kayak gini ya, mouse, berarti? iya benar. Gitu. Oke. Nah, bisa dijelasin nggak sekarang segmennya Targus selain dari tas, itu sebenarnya produknya apa aja sih yang Oke. ada? Jadi untuk sekarang ini Targus secara umum itu kita punya mouse, kita punya keyboard. Ini saya buka nggak apa-apa Oh, ya? nggak apa-apa. Untuk ngeliatin Bisa. ya. Kita punya mouse, keyboard, cable lock, webcam. Nah, jadi Targus sekarang banyak banget. Tapi intinya cuma satu. Semua aksesoris Targus ini dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk mudah dibawa, mudah untuk traveling, mudah kita bekerja work from anywhere. Jadi modelnya kecil, tipis, terus Jadi bisa di semua forces. Iya, konsepnya ada ya konsepnya. dalam mendevelop Benar. sebuah produk. Dan kalau kita menggunakan produk dari Targus ini, tentu bisa kita pakai dengan tasnya ya. Iya. Bisa include dibawa jadi satu ya. Jadi udah nggak repot-repot gitu. Nah, contoh keyboard, ada keyboard ergonomik, Bro. Tadi ada ya. Ini. Oke. Ini yang apa? Fleksibel nih kita mau. Oke, kayak gini ya. Iya. Tipis sih ini barangnya sih. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan untuk work from anywhere kita punya ini. Nah, semua keyboardnya ini bisa Bluetooth dan dia bisa connect ke 3 device semuanya. Jadi Targus nggak membuat yang seri low end ya. Iya. Dia lebih ke profesional gitu ya. Iya, benar. Jadi karena rata-rata gadget kita udah nggak satu sih ya, notebook, terus tab, Oke, terus sama smartphone. Itu udah basic ya. Jadi tiga gadget kita itu bisa dikonekkan dengan satu keyboard. Nah, kurang lebih konsepnya gitu. Oke, boleh nih saya lihat Iya. ya. Asik sih. Nah, ini yang keyboardnya ergonomik. Keren sih. Iya. Tapi nggak keren aja nih, ada yang lebih menarik lagi dari soal kerennya. Ah,
Apa nih yang Jadi, nilai plusnya sih dari produk ini ya? Targus ini punya yang produk-produk terbarunya. Nah, ini ada antimicrobial defense guard. Nah, Apa itu? jadi antimicrobial ini untuk semua produk-produk yang baru yang ada lambangnya ini, kalau bisa ke zoom, nah ini ada antimicrobial defense guard protection. Nah, semua produk Targus yang ada capnya ini, dia kalau ada bakteri atau bakteri yang nempel di sini dalam hitungan detik dia akan mati. Jadi jadi kan kalau masa pandemi gini kan sangat menarik kan, karena biasanya bakteri dan sebagainya itu kalau nempel dia bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari nempel terus. Konsep kita work from anywhere. Iya. Berarti kan mungkin aja device ini dipakai oleh orang lain, di mana kita nggak bisa ngontrol kebersihan tangannya juga. Betul. Jadi Targus memikirkan sampai hal sedetail itu. Benar. Kadang-kadang kita harus di kafe, kita buka ini, di mejanya ini bekasnya apa, kita nggak tahu. Nah, kita kerja dimanapun, work from anywhere, itu nggak akan Jadi nggak perlu semprot alkohol lagi gitu. Benar, iya. Semprot alkohol terus habis itu ini bercak-bercak dan sebagainya merusak kan jadinya. Nah, kalau ini nggak akan kejadian itu karena udah aman. Dan yang Targus ini bukan produk jadi terus dilapisi loh ya. Kalau coating itu nggak bertahan lama. Ya kan? Tapi Targus ini defense guard-nya ini dibuat di level serat produk. Iya, serat produknya dari biji plastiknya ini atau kalau dari tas dari biji benangnya itu udah dilapisin. Jadi setiap helainya itu udah dilapisin. Efeknya apa? Waktu dibuat jadi satu produk yang jadi, itu setiap detailnya kalau di mikroskop itu dari terproteksi. Jadi ini bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Tapi kita nggak mau over lah ya. Kita garansinya rata-rata kan 2 tahun. Jadi Targus mengklaim itu akan bertahan minimal 2 tahun untuk proteksi tadi. Tadi kan kita udah membahas produk keyboard yang konsepnya adalah Targus ingin membuat sebuah ekosistem lah, ekosistem produk di mana kita bisa work from anywhere gitu kan. Selain produk keyboard ini ada mouse juga ya. Ini ada produk-produk lain nggak sih dari Targus yang juga dipasarkan di market Indonesia nih? Oke. Sebenarnya banyak banget ya, tapi saya mau highlight ada dua produk lagi secara umum yang masih related sama work from anywhere. Pertama kita punya ini. Oke. Ini nih kayak USB hub tapi lebih advance. Biasanya USB hub ya udahlah portnya berapa dah gitu kan. Tapi kalau ini sekarang ini lebih ini Type C, terus portnya tuh lebih banyak. Jadi dia ada HDMI, dia ada port RJ45, terus ada Type C lagi, terus ada USB 3. Tujuannya apa sih? Karena notebook sekarang ini sangat ringan, ya, tipis. Sangat ringan, tipis. Kalau portnya juga cuma satu gitu kan. Portnya cuma satu, kadang-kadang kita tancapin flash disk, mouse udah habis. Kadang-kadang kita masih harus ngecas dan sebagainya. Nah, ini jawabannya. Karena Targus ini dia juga sebagai support sebagai power delivery. Power delivery itu apa? Kurang lebih kalau biasanya kita ngecas notebooknya itu pakai Type C, jadi chargernya bisa tancapin ke sini, dan ini bisa tancapin ke notebooknya, tetap bisa ngecas. Karena konsepnya work from anywhere nih, betul. Bro. Berarti kan device ini memang memiliki fungsi yang serbaguna ya? Iya. Terutama misalkan untuk kita presentasi ya, programmer atau graphic designer ya kan? Okay. Itu pasti membutuhkan device yang multifungsi gitu kan. Benar. Nah, tadi kan ada beberapa varian ya produknya. Iya. Apa sih varian-varian produk dari kita sebutnya apa ini? USB ini hub kita sebutnya docking ya. Docking. Ini travel dock kita sebutnya. Jadi kenapa travel dock? Karena ini juga nggak cuma untuk di notebook. Misalkan kita pakai tab atau kita pakai Surface atau kita pakai mobile phone pun kalau dia bisa ada Type C-nya bisa. Jadi kalau kita masukin mobile phone jadi ke smartphone kita, masuk ke Type C-nya, terus kita sambungin ke proyektor pakai HDMI-nya, udah start, kita bisa start presentasi dari situ. Jadi multi device juga ya kegunaannya. Makanya kita sebutnya docking travel dock. Iya. Oke, jadi kayak gini nih bentuknya. Itu. Nah, selain travel dock ini kita juga punya yang docking yang bukan untuk travel, tapi yang lebih advance, lebih besar. Nah, itu kita juga punya. Kayak gimana tuh? Nah, ini. Jadi kita punya modelnya seperti ini. Oke. Ini ada 2 model tergantung kebutuhan nanti. Ini juga termasuk kategori travel dock juga. Kalau ini nggak travel dock. Kalau travel dock ini kan dia nggak usah pakai power ya, dia langsung tancap langsung jadi. Tapi kalau ini lebih advance. Tapi
fiturnya juga lebih banyak terus terang. Jadi ini dia pakai power, terus dia ini tujuannya apa? Ini bisa untuk dual monitor. Jadi kalau kita dual monitor ini buat apa sih? Kalau kita mau melihat data lebih banyak, yang monitor pertama ini buat apa? Buat untuk ngelihat data, yang kedua melihat chart atau mau ngetik dan sebagainya. Kita bisa bersamaan. Bedanya sama splitter apa? Kalau splitter kita ada dua, kanan kirinya sama. Tapi kalau Targus ini bisa berbeda. Terus bisa juga dibuat sebagai metrik. Maksudnya apa? Misalnya kita mau ngeliat gambar 1 sama 2 disambungin, nah ditarik itu bisa juga. Nah, jadi fiturnya lebih banyak. Jadi memang sepertinya Targus ini adalah produk yang ditujukan untuk profesional ya, di mana kita berbisnis, kita bekerja, sering traveling, otomatis kita membutuhkan alat-alat yang mampu mensupport dari kinerja kita. Betul. Nah, kalau kita bahas soal harga, balik lagi, menurut saya ya kita nggak bisa bilang oh barang ini mahal atau murah karena pricing itu relatif ya, tergantung kantong masing-masing gitu kan. Tapi menurut Bro Van sendiri gimana sih caranya kita mengukur dari segi kebutuhan? Misalkan nih, saya butuh gak nih beli produk travel dog ini gitu kan? Apa benefitnya nih buat pengguna, buat bisnis saya? Seperti apa gitu cara melihatnya? Benar. Jadi karena tadi tentang pricing ini kan relatif ya, makanya itu Targus punya varian yang banyak. Meskipun tadi kita bahas di tas, di aksesoris pun kita juga punya levelnya sama, good, better, best. Jadi yang paling basic mana kita punya? Jadi kita punya hub yang harganya di bawah 100.000 atau 100.000-an ada, tapi kita juga punya docking yang sampai ini harganya sampai 10 juta karena dia bisa sampai 4 monitor ada. Jadi Targus variasinya sangat banyak. Tapi punya satu konsep, meskipun dari yang paling mahal sampai paling murah pun soal kualitas tetap kita jaga. Jadi konsepnya di situ, sama fungsionalnya bukan abal-abal lah istilahnya. Kadang-kadang kita punya port yang banyak, dipakai satu, pakai dua, terus pakai apa? Harddisk portnya yang lain nggak berfungsi gitu, cuma kosmetiknya aja gitu ya. Terus nanti bahaya banget itu. Misalkan kita punya data, kita masukin dari 1 tera, tiba-tiba korap. Waduh, itu lebih mahal daripada kita investasi yang apa? Betul, USB hub-nya setuju tadi banget gitu. sih. Ya, jadi balik lagi ke fungsionalitas dan kita harus mengenali kebutuhan kita ya. Kalau masalah harga sebetulnya variasinya bisa kita pilih juga ya. Benar. Jadi potong sedikit. Jadi kalau Targus, jadi dia nggak eksklusif. Oh ini Targus mahal semua, nggak. Targus saat ini punya segmennya. Jadi segmennya ada, dan soal kualitasnya pasti akan dijaga dengan garansinya juga terjamin. Jadi kalau aksesoris rata-rata garansinya 3 tahun bro. Jadi kalau rusak langsung kita replace. Sama ya, di replace juga ya. Di replace juga. Jadi cukup aman lah untuk penggunaannya ya. Nah, kalau nih konektor tertarik membeli produk Targus bro. Ya, pengalaman saya ya, kalau saya cari di beberapa toko IT, nggak semua toko IT lah menjual produk ini. Tapi kan sekarang udah dimudahkan ya dengan internet, dengan marketplace dan lain-lain. Cari produk Targus paling mudah gimana sih caranya bro? Untuk para konektor ya, jadi sekarang produk Targus ini kalau mau nyari tinggal di search saja di marketplace, paling gampang. Kita sambil rebahan aja tinggal lihat Targus udah pasti muncul semua, dan itu variasinya sangat banyak dan harganya juga bervariasi. Jadi tadi Targus nggak cuma yang mahal-mahal aja, tapi dia juga ada versi entry levelnya. Jadi tinggal di search di marketplace pasti ada produk-produk Targus, mulai dari tas, aksesoris, dan garansinya jangan khawatir, ada di seluruh Indonesia. Kita mulai ada di bisa klaim di Surabaya, Makassar, Semarang, Jakarta, di kota-kota besar udah ada. Nah, kalau ngomong soal marketplace nih, Targus sendiri punya official store ya, di mana harganya maksud saya gini, banyak pembeli yang takut tertipu, harganya di markup nih tinggi, atau misalkan ada yang banting harga, ternyata barang aspal gitu kan, begitu diterima, barangnya nggak asli atau barang rekondisi. Gimana cara melihat dari segi pricing, standarisasi pricingnya ini? Benar. Jadi kalau buat para konektor ya, jadi untuk melihat harga, kalau misalnya ada, kan kita punya official store. Memang official store itu jadi yang paling mahal karena dia sebagai standarisasi. Standarisasi. Tapi bisa beli di yang bukan official store, tapi harganya yang nggak terlalu jauh lah terpautnya. Kalau selisih 50% itu udah nggak mungkin harus dicurigai ya. Terus yang kedua, boleh ditanyain aja ke partnernya sebelum beli, di chat. Ini Targusnya garansi Surya Chandra bukan gitu, karena itu kurang lebih seperti itulah. Dan di produknya juga ada segelnya ini ya. Jadi untuk lebih meyakinkan lagi bahwa ada segelnya, betul. Ada garansi resmi ya. Untuk ngeceknya di setiap produk itu ada
ada segelnya. Kita tanya aja ke penjualnya, ini garansi resmi bukan gitu. Oke, Ya, jadi kalau jangan sampai ketipu juga betul, kan. iya. Gitu. Yang penting di situ. Oke, mungkin closing statement ya. Iya. Jadi dalam kita memilih produk atau kita ingin kerja sekarang kan dinamis ya bro ya, work from anywhere itu ya. Kira-kira gimana sih cara kita butuh device-nya apa aja gitu kan, agar kerja kita semakin mobile gitu, lebih bisa lancar gitu. Ya. Oke, konektor, untuk work from anywhere, Targus ini memberikan banyak variasi, mulai dari tas, aksesoris, dan semuanya Targus ini memang didesain khusus untuk para konektor bekerja from anywhere. Dan soal segmennya, kita juga memberikan variasi yang sangat luas, mulai dari good, better, best. Jadi silakan dipilih sesuai kebutuhan. Balik lagi kata kuncinya adalah dari segi kebutuhan ya. Iya, betul. Mahal, murahnya sebuah produk itu tergantung apa yang bisa, fungsi apa yang diberikan kepada kita, nilai tambah terhadap kinerja atau bisnis kita itu sendiri. Jadi sangat relatif lah melihat sebuah produk. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen. Kalau ingin membeli produk Targus atau tanya-tanya produk Targus, langsung aja di kolom komentar. Nanti saya akan tanyakan juga ke distributornya langsung. Kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Get connected, stay connected. Bye-bye.